Selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut lagi nih bahas materi yang Anda bagikan soal 7 kebiasaan efektif itu. Iya, betul. Nah, fokus kita sekarang spesifik ke bagian awal yang namanya kemenangan pribadi. Ini katanya fondasi penting banget ya? Sangat penting. Justru ini dasarnya. Oke, jadi misi kita kali ini ya membedah 3 kebiasaan pertama yang membangun kemenangan ini. Gimana sih caranya kita bisa kuasai diri sendiri dulu sebelum nanti efektif sama orang lain. Ini kan relevan banget ya buat Anda yang pengen hidupnya lebih, lebih bermakna, lebih produktif. Benar sekali. Kemenangan pribadi ini intinya soal membangun karakter kita dari dalam. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Kebiasaan 1. Menjadi proaktif. Proaktif. Sering dengar sih, tapi kadang suka salah kaprah ya. Dikira cuma aktif atau punya inisiatif aja, padahal katanya lebih dalam dari itu. Betul. Bukan sekedar aktif. Proaktif itu artinya kita sadar penuh kalau Anda yang pegang kendali respons Anda, bukan kondisi, bukan perasaan yang mendikte. Nah, kuncinya itu fokuskan energi kita ke lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh, oke. Iya, hal-hal yang beneran bisa Anda kontrol, sikap Anda, pilihan kata, kebiasaan Anda sendiri. Jangan malah kejebak di lingkaran kepedulian. Oh, yang isinya masalah orang lain atau hal-hal besar yang di luar kendali kita itu ya? Tepat. Kelemahan orang lain, masalah politik, ekonomi global, itu kan di luar kendali langsung. Pendekatannya itu harus dalam keluar, inside out. Inside out, maksudnya? Perubahan sejati itu mulainya dari dalam diri. Dari karakter internal kita, prinsip, motif, integritas. Nah, itu nanti secara alami akan mempengaruhi perilaku dan hasil di luar. Bukan sebaliknya, ngejar hasil luar dulu, baru berharap dalamnya berubah. Jadi, fokusnya menjadi siapa diri Anda, bukan cuma memiliki apa yang Anda punya. Oke, paham. Jadi, setelah kita berusaha nih, megang kendali respons dengan proaktif, langkah selanjutnya apa? Kebiasaan 2. Memulai dengan tujuan akhir. Konsep semua diciptakan 2 kali ini menarik banget. Pertama di pikiran, baru di dunia nyata. Kayak bangun rumah perlu cetak biru dulu ya. Persis. Kreasi mental selalu mendahului kreasi fisik. Ini artinya kita perlu punya gambaran yang jelas. Mau jadi apa sih kita? Arah hidup kita mau kemana? Dan ini harus berdasarkan nilai-nilai inti kita sendiri. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan gitu ya? Nah, itu dia. Kalau nggak punya visi pribadi yang jelas, kita gampang banget hidup ngikutin skrip orang lain. Entah itu ekspektasi keluarga, tekanan teman, tren sesaat. Oh iya, bener juga. Makanya, membuat semacam pernyataan misi pribadi, nggak harus formal banget sih, bisa juga cuma prinsip panduan, itu penting. Itu jadi kompas internal kita. Biar tindakan kita sehari-hari itu konsisten sama tujuan akhir yang kita mau. Ini bantu kita merancang hidup kita sendiri, bukan dirancang orang lain. Oke. Nah ini nyambung damat kayaknya ke kebiasaan 3. Dahulukan yang utama. Udah proaktif, udah punya tujuan, tapi kalau nggak dieksekusi dengan benar tiap hari, ya percuma juga kan? Ini soal manajemen diri berarti ya. Gimana nerjemahin visi jadi aksi prioritas. Tapi, milah mana yang utama itu kadang bingung juga di tengah kesibukan sehari-hari. Itu dia poin krusialnya. Kebiasaan ketiga ini adalah wujud nyata aplikasi dari 2 kebiasaan pertama tadi. Ini soal disiplin. Disiplin buat fokus ke hal yang penting, bukan cuma yang mendesak. Penting versus mendesak, oke? Materi ini kan ngenalin matriks waktu itu ya, yang bagi aktivitas jadi 4 kuadran. Nah, yang sering kelewat tapi dampaknya paling besar buat jangka panjang itu kuadran kedua. Kuadran kedua, itu yang isinya apa aja? Isinya hal-hal penting tapi tidak mendesak. Misalnya, pencegahan masalah, bangun hubungan baik, perencanaan jangka panjang, olahraga, pengembangan diri. Aktivitas-aktivitas ini butuh proaktivitas. Karena nggak ada yang nagih gitu ya. Betul, nggak ada deadline mepet. Makanya butuh kemauan kuat independent will buat bilang tidak sama hal-hal yang kelihatan mendesak tapi sebenarnya kurang penting. Contohnya kayak apa tuh yang kurang penting tapi mendesak? Ya, mungkin interupsi terus-menerus, email atau meeting yang nggak terlalu relevan, itu masuk kuadran 3. Atau aktivitas pelarian di kuadran 4, kayak scroll medsos tanpa tujuan berjam-jam. Hahaha, iya juga sih. Sering kejebak di situ. Nah, dengan bilang tidak pada kuadran 3 dan 4, kita bisa alokasikan waktu dan energi buat kuadran 2. Ini investasi buat masa depan kita. Oke, jadi kalau saya coba rangkum nih ya. Kemenangan pribadi ini
Jadi proaktif, punya visi yang jelas, terus disiplin mendahulukan yang penting, ini kayak semacam fondasi internal yang kokoh gitu ya? Tepat sekali. Ini penguasaan diri. Sumber yang Anda bagikan itu kan sangat menekankan ya. Kemenangan pribadi ini wajib ada sebelum kemenangan publik. Oh, jadi nggak bisa dibalik, sukses sama orang lain dulu baru benerin diri. Nggak bisa efektif. Mencoba bangun hubungan baik, kerja sama tim yang solid, tapi tanpa integritas dan kematangan dari kemenangan pribadi ini, itu ibarat mau panen buah, tapi akarnya nggak kuat. Atau bahkan belum ditanam. Prosesnya harus inside out, dari dalam keluar. Karakter Anda itu dasarnya. Oke. Jadi jelas banget ya intinya. Kemenangan pribadi ini bukan cuma konsep bagus di atas kertas, tapi benar-benar blok bangunan esensial buat efektivitas sejati. Menguasai proaktivitas, visi, sama prioritas inilah yang kasih kita kekuatan dari dalam untuk rancang hidup kita dan nantinya ya berinteraksi lebih baik sama dunia luar. Dan penting juga diingat, ini bukan perbaikan instan ya, bukan quick fix. Ini sebuah perjalanan, proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Penguasaan diri inilah yang nanti kasih kita stabilitas dan integritas sejati. Sumber kekuatan yang asalnya, ya, dari dalam diri Anda sendiri. Baik sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Dari ketiga kebiasaan kemenangan pribadi yang kita bahas barusan, proaktif, mulai dengan tujuan akhir, dahulukan yang utama, satu langkah kecil aja apa ya kira-kira yang sepenuhnya ada di lingkaran pengaruh Anda yang bisa Anda mulai lakukan hari ini juga untuk memperkuat fondasi internal Anda itu? Coba dipikirkan.